Fems, kita ke suku Baduy. Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai orang Kanekes, Fems, yang artinya orang dari Kanekes. Kanekes adalah sebuah daerah pedalaman di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Keberadaan dan wilayah tempat tinggal suku Baduy diresmikan oleh pemerintah sebagai wilayah cagar budaya Pegunungan Kendeng. Orang Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Orang Baduy dalam juga menamai dirinya orang Kajeroan. Sementara itu, orang yang tinggal di luar tanah Kanekes disebut sebagai orang Baduy luar atau orang penamping. Populasinya kurang lebih 26.000 jiwa. Saudara kita dari Baduy ini masih memegang teguh kearifan lokal dan ajaran-ajaran leluhur. Berikut beberapa tradisi orang Baduy yang unik. Yang pertama, orang Baduy tidak memelihara dan memakan hewan berkaki empat. Fems, jika berkunjung atau sabah ke perkampungan masyarakat adat Baduy, jangan harap deh bisa menemukan kerbau, sapi, atau hewan berkaki empat lainnya. Sebab, menurut adat di sini, hewan-hewan tersebut memang dilarang di sini. Hewan-hewan tersebut dianggap hewan perusak tanaman yang memakan dedaunan. Sistem peternakan yang mereka lakukan adalah dengan cara peternakan tradisional yang dilakukan di rumah atau saung huma masing-masing. Bagi orang Baduy, hanya ayam yang jadi hewan ternak yang dipelihara. Tetapi tidak berarti hewan ternak berkaki dua semua boleh dipelihara ya, Fems. Hewan berkaki dua seperti bebek, angsa, kalkun, dan sejenisnya dianggap pengotor lingkungan. Beberapa jenis burung juga dilarang dipelihara karena dianggap sebagai hama tanaman. Orang Baduy mengenal istilah, "Urang Baduy mah paeh jeung hayam, hirup jeung hayam." Artinya, orang Baduy mah hidup dengan ayam, mati dengan ayam. Maksudnya adalah setiap upacara kelahiran, syukuran, kawinan, sampai upacara kematian senantiasa menyembelih ayam. Dalam hal ini, ayam dianggap sebagai titipan Tuhan yang harus dipelihara dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh disiksa atau ditelantarkan bila tidak ingin mendapat hukuman. Sehingga setiap keluarga di Baduy memelihara ayam untuk memenuhi kewajiban tersebut, sekaligus sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka untuk memanfaatkan daging saat ritual-ritual tertentu. Fakta kedua, masyarakat Baduy punya lumbung padi anti tikus dan hama. Orang Baduy punya tempat penyimpanan hasil bumi, khususnya padi yang disebut lewit atau lumbung. Lewit adalah simbol ketahanan pangan baik suku Baduy dalam maupun suku Baduy luar, Fems. Jadi hampir semua warga Baduy itu pasti punya lewit. Nah, Fems, bagi orang Baduy, kebutuhan dan ketahanan pangan mereka sangat penting supaya terhindar dari kelaparan. Di Baduy sendiri tidak ada sawah basah seperti pada umumnya. Dan suku Baduy mencoba menanam padi dengan cara kering atau biasa disebut huma. Setelah 5 atau 6 bulan ditanam, padi siap dipanen yang kemudian disimpan pada lewit. Lewit yang dimiliki suku Baduy tidak memiliki ukuran yang sama rata karena bergantung pada luas huma milik suku Baduy. Lewit bentuknya seperti rumah panggung dan ditopang oleh 4 kayu penyangga dengan tinggi sekitar 1-2 meter dari atas tanah. Diameter kayu penyangga ini cukup besar. Ini dimaksudkan agar terhindar dari tikus atau hama lainnya. Suku Baduy biasanya membuat lewit untuk memuat sekitar 500 sampai 1000 ikat padi. Dan satu ikatnya setara dengan 3 kg beras. Tapak tiang penyangga juga didirikan di atas tumpukan batu. Ini dimaksudkan agar kayu atau tiang penyangga terhindar dari rayap pemakan kayu, Fems. Lumbung biasanya dibangun agar menjauh dari kampung. Wah, emang keren ya konsep penyimpanan padi milik orang Baduy ini. Dari zaman dulu aja udah kepikiran soal begini. Fakta ketiga, saking menyatunya dengan alam, orang Baduy punya jembatan yang terbuat dari akar pohon. Bukan orang Baduy namanya, kalau tidak kreatif dan arif. Di wilayah adat Kanekes, ada beberapa jembatan yang terbuat dari akar loh, Fems. Salah satunya ada di desa Cijahe. Tuh, lihat tuh penampakannya. Siapa sangka akar seperti ini bisa jadi jembatan untuk melintasi sungai Cisemet. Jembatan akar tersebut juga menyambungkan 2 desa di Baduy luar, yakni Panyalarangan dan Nungkulan. Konon nih, jembatan ini berusia lebih dari 100 tahun loh. Jembatan akar ini sendiri hanya cukup untuk 1 orang. Meskipun terlihat ringkih, namun jembatan akar ini sangat kuat untuk menampung beban orang yang melintasnya. Bahkan jika membawa beban sekalipun. Biasanya saat melintas jembatan ini, wisatawan dapat rehat melemaskan kaki sambil berfoto ria. Selain itu, pengunjung bisa menikmati jembatan keren itu dari bawah atau tepi sungai Cisemet. Gimana, Fems? Sekali-sekali sabah atau berkunjunglah ke sini. Dijamin seru dan jadi pengalaman seumur hidup yang tak akan terlupakan deh. Kapan lagi bisa melihat sebuah suku bangsa yang masih memegang teguh adat
dan budayanya secara menyeluruh. Totalitas banget deh pokoknya.